Terima kasih hari ini kami mendapat kesempatan luar biasa merayakan kenaikan-Mu, berbangga kenaikan Yesus ke sorga. Sebuah kebanggaan yang luar biasa Bapak Ibu. Natal bicara tentang kelahiran, penyaliban Yesus bicara tentang sedih, ya, kita melihat bahwa Yesus harus menderita sengsara, mati, dikuburkan, dibangkitkan, membuat kita sukacita. Tetapi ketika dia naik ke surga, kita bangga punya Yesus yang adalah Tuhan Raja yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu, tema kita adalah glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Buka kitab kita bersama-sama, Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yohanes pasal 17 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yesus menyampaikan apa yang akan dia kerjakan, karena ketika dia menyampaikan ayat ini, dia sedang di dalam sebuah proses sampai kepada akhirnya. Tetapi dia dengan yakin, dengan percaya, dengan mantap dia berkata bahwa ini akan berjalan sampai pada akhirnya. Itu sebabnya dia mengatakan apa? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan. Dia memulai, dia meneruskan, dia menyelesaikan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dia pasti selesaikan. Apa yang dia sudah mulai dalam hidup kita, dia pasti akan selesaikan. Dia telah menyelamatkan Anda, dia akan bawa Anda sampai pada akhirnya. Dia telah pulihkan hidupmu, dia akan pulihkan Anda seterusnya. Dia pernah sembuhkan engkau, dia akan bawa terus sampai selesai. Dia akan menyelesaikan apa yang dia telah mulai. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Bapak Ibu, Yesus menyelesaikan. Nanti di atas kayu salib, di salah satu kalimat yang dia ucapkan, dia menyampaikan it is finished, sudah selesai. Dan pada saat itu misi Bapa tuntas, selesai dilakukan. Nah, sekarang perhatian kita adalah begini Bapak Ibu. Setelah semuanya selesai, maka ayat yang kelima berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Bapak Ibu, kita harus mencermati ayat ini dengan perspektif yang benar. Kalau kita membaca sepintas, maka terasa sekali seperti ketika Yesus selesai bekerja, lalu kemudian dia minta penghargaan, minta upah, minta hadiah, yaitu kemuliaan. Kalau ayat ini kita baca sepintas, terkesan seperti itu. Tapi sesungguhnya tidak demikian Bapak Ibu. Karena ayat ini berkata bahwa permuliakanlah kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi Bapak Ibu, Yesus pada mulanya yang bersama-sama dengan Allah, dia adalah pribadi Allah, dia penuh dengan kemuliaan, dipenuhi dengan kemuliaan karena dia Allah. Ketika dia harus menyelesaikan misi Bapa untuk menyelamatkan manusia, dia tinggalkan kemuliaannya itu. Filipi berkata, dia meninggalkan kemuliaannya, dia turun ke bumi, dia mengambil rupa sebagai manusia dan bahkan menjadi hamba. Pada waktu dia meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi manusia supaya bisa menyelamatkan manusia, dia begitu terbatas dalam kemanusiaannya. Dia tidak bisa menikmati lagi di dalam kemuliaannya yang bisa berbuat apa saja tanpa batas. Tetapi ketika dia datang ke bumi, dia menjadi manusia,
manusia, semuanya serba terbatas. Hari ini dia ada di sini, dia tidak bisa ada di tempat lain dalam waktu yang sama. Dia mengalami lapar, dia mengalami haus, dia diancam, dia dibunuh, dia disiksa, dia mengalami sakit, dia mengalami lelah. Hal yang tidak pernah terjadi ketika dia dalam kemuliaannya. Tapi dia rela tinggalkan itu semua karena dia harus jadi manusia untuk selamatkan manusia. Tanpa dia menjadi manusia, tidak bisa dia sempurna sampai pada akhirnya. Dan setelah selesai tuntas misi Bapa, dia kembali kepada Bapa yang hari ini kita rayakan, Bapak Ibu. Maka kemudian kemuliaan yang pernah dia terima, yang pernah ada, kemuliaan yang pernah ada pada dia ketika dia selesai dengan misi Bapa, kemuliaan itu kembali kepada dia. Glory to glory. Jadi Yesus tidak meminta upah untuk dimuliakan. Yesus adalah pribadi yang mulia. Dia tidak mengejar kemuliaan, dia sudah dimuliakan. Bukan seperti kebanyakan manusia, dengan berusaha dia berbuat sesuatu dengan segala macam cara supaya dia mendapat upah, mendapat balasan, mendapat penghargaan. Yesus tidak demikian. Itu sebabnya tema kita glory to glory. Dia itu memang sudah mulia dan dia akan tetap mulia dan selama-lamanya dia mulia. Itulah Yesus Tuhan kita. Dia bukan nabi, dia bukan hanya dikenal sebagai nabi, dia bukannya dikenal sebagai pembawa agama, dia bukannya dikenal sebagai orang baik, pengajar moralitas, bukan. Dia itu Allah yang mulia. Itulah Tuhan kita, itulah Allah kita. Bapak Ibu, mengapa dia kemudian harus meninggalkan kemuliaannya? Karena Kristus harus melakukan misi Bapa. Misi Bapa yang sangat penting, misi yang terpenting. Tidak ada misi yang lebih penting daripada ini. Apa itu Bapak Ibu? Misi untuk menyelamatkan manusia, misi untuk menebus manusia, misi untuk membawa manusia kembali kepada Dia. Dan Dia lakukan dengan tekun, taat, dan setia. Dengar baik-baik, saya beritahu kepada Anda hari ini, kalau Anda mau bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang pertama dan yang terutama adalah bersyukurlah karena misi Yesus selesai dalam hidupmu. Yaitu apa? Dosamu diampuni. Dosamu diampuni. Bukan hidup, bukan penyakitmu disembuhkan, bukan utangmu lunas, bukan kau diberkati, bukan hidupmu nyaman, bukan karena kau dapat prestasi. Itu nanti, itu yang kedua, itu hanya bonus. Tapi yang paling utama dan paling terutama adalah dosa kita diampuni. Tanpa itu tidak pernah ada artinya segala sesuatu yang kau dapatkan dalam dunia. Saya tahu ada banyak kita bersyukur karena tanpa misi Bapa, misi yang paling penting, misi yang tepat, dan misi yang lengkap. Nah, apa yang kita bisa belajar di dalamnya? Banyak Bapak Ibu. Tapi hari ini kita hanya melihat 3 hal saja yang sangat krusial, sangat mendasar di dalam hidup kita. Yang pertama, apa yang dia selesaikan Bapak Ibu? Misi Bapa yang sangat penting, yang tepat, yang lengkap itu apa? Yang pertama adalah Yesus telah mengakhiri kekuatan dosa. Bapak Ibu, kita harus tahu dosa itu punya power. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Bahasa Indonesia hanya mengatakan seperti itu. Sengat maut, the sting, sengat adalah dosa. Apa maksudnya? Terjemahan bahasa Inggris berkata, death gets its power to hurt. Kematian mendapatkan kuasa untuk melukai, untuk menyengsarakan, bahkan mematikan from sin. Death gets its power from sin. Jadi sin, dosa itu memang punya power. Itu sebabnya Bapak Ibu,
ada banyak ajaran baik, ada banyak tuntunan baik, ada banyak pemikiran-pemikiran baik. Tapi kenapa semakin banyak yang baik, ajaran-ajaran yang baik, tuntunan-tuntunan yang baik, agama-agama yang baik, kenapa manusia kok nggak baik-baik saja? Kenapa kok nggak manusia nggak jadi baik gitu loh maksud saya. Yang diajarkan yang baik banyak sekali. Semua agama mengajarkan yang baik, ya ada yang sesat ada, tapi semua yang diakui pemerintah Indonesia baik, mengajarkan yang baik, memberikan arah yang baik, memberikan tuntunan yang baik. Lah kenapa orangnya kok nggak jadi baik? Sudah begitu banyak diberi yang baik, kok nggak jadi baik? Kenapa saudara? Karena memang itu semua tidak bisa menyelesaikan urusan yang paling krusial dalam hidup manusia. Ajaran yang baik, tuntunan yang baik, moral yang baik nggak bisa menyelesaikan, mematahkan kekuatan dosa, the power of sin. Saudara tolong dengar ini, the power of sin harus dikalahkan oleh seseorang, bukan sesuatu. Sesuatu tidak bisa. Kalau sudah bisa, dan memang bisa, satu, kita akan jadi lebih baik, dunia sudah akan baik, manusia akan jadi baik, dan Yesus tidak perlu datang ke bumi ini karena orang sudah jadi baik. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti logika ini katakan amin. Tapi kan enggak, banyak tuntunan yang baik, manusianya nggak jadi baik. Karena itu kekuatan dosa tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu. Kekuatan dosa hanya bisa dikalahkan oleh seseorang. Saudara, dosa itu punya kekuatan dari tiga hal. The power of sin itu tiga unsur yang di dalamnya betul-betul nyata, real. Yang pertama, sifat dosa, sinful nature, bawaan. Manusia tidak perlu belajar berdosa, dengan sendirinya dia akan bisa berdosa. Tidak ada pendidikan, atau sekolah atau training yang mengajarkan orang untuk mencuri, merampok. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Nggak ada training yang mengajarkan orang untuk korupsi. Nggak usah belajar, orang sudah bisa berbuat dosa. Kenapa? Sifat, bawaan. Kalau sudah bawaannya kayak begitu Bapak Ibu, tidak perlu belajar, dia udah jadi seperti itu. Masalahnya adalah begini, bawaan kita yang berdosa itu sekarang diinginkan untuk menjadi baik. Bawaannya berdosa disuruh jadi baik. Itu seperti anjing, bawaannya menggonggong, disuruh berkicau. Piye carane? Ikan bawaannya di air, ditaruh di darat, disuruh hidup. Piye carane? Manusia bawaannya berdosa, suruh hidup baik. Piye carane? Anda mengerti maksud saya? Nggak bisa. Kenapa? Bawaannya memang berdosa. Untuk mau menjadi baik, kita perlu belajar berpikir seperti Yesus. Masih ingat minggu yang lalu? Harus belajar. Nggak belajar nggak bisa. Tapi kalau berdosa nggak perlu belajar, sudah pasti bisa. Bahkan tambah lama akan tambah ahli. Kenapa? Karena bawaan, sifat, nature. Yang kedua, kekuatan dosa itu menjadi lebih dahsyat lagi karena apa? Dosa itu punya kuasa, punya kendali. Manusia itu ingin lepas dari dosa, ingin keluar, ditarik oleh kekang, balik lagi. Ya bisalah beberapa saat bisa karena ajaran agama. Ya ayo kita suatu waktu yuk, ayo kita jaga. Begitu selesai, kembali lagi. Kenapa? Karena kendali itu akan membawa kita terus di jalan dosa. Kita maunya baik, kita maunya keluar, kita maunya bertobat, ditarik balik. Karena dosa punya kuasa
untuk menarik kita kembali. Tidak bisa. Yang ketiga, dosa punya akibat. Jadi itu tak akan terelakkan, tidak akan terelakkan Bapak Ibu. Soal akibat itu datang cepat atau lambat, besar atau kecil, di sini atau di sana kekekalan, sama saja. Nggak bisa lepas, nggak bisa lepas. Kenapa? Karena setiap perbuatan ada tagihannya. Dan iblis nyatetin semua. Nyatetin semua. Kenapa? Karena untuk kita berbuat dosa, dia sudah investasi supaya kita berbuat dosa. Dan nanti ketika kita sudah terjebak di dalam investasinya, dia datang dengan tagihannya. Nggak bisa Bapak Ibu. Ada banyak hal baik dalam dunia, nggak bisa membuat manusia jadi baik, ya karena kekuatan dosa tidak pernah bisa diakhiri. 1 Korintus 15:56 bilang seperti itu. Puji Tuhan, ayat ini nggak selesai di situ. Puji Tuhan, ayat ini tidak tutup di situ, tidak titik di situ. Sebab ada ayat 57. Sekarang ayat 57 bilang apa saudara? Ayo baca sama-sama ya, semua ya. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita bersyukur? Yang telah memberikan kepada kita, mantap, memberikan kepada kita kemenangan. Oleh apa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau Yesus memberi kita kemenangan, berarti dosa, kekuatan dosa harus selesai. Kalau enggak bisa menang. Enggak bisa menang Bapak Ibu. Sekali lagi saya bilang kepada kita, mau mengakhiri kekuatan dosa dibutuhkan seseorang, bukan sesuatu, bukan ajaran, bukan tuntunan. Dengan hormat saya bilang, bukan agama, bukan keyakinan, karena terbukti tidak bisa. Tetapi ketika seseorang menyelesaikannya, dan ditulis dalam Alkitab, memberi kepada kita kemenangan, maka kemudian dosa selesai, dosa berakhir dengan kekuatannya. Artinya apa? Artinya apa? Orang yang percaya kepada Yesus, dia dibebaskan, dia dilepaskan dari kekuatan dosa. Kita dengan merdeka bisa untuk taat kepada Tuhan dan tidak taat kepada dosa. Di luar Yesus, orang akan dikendalikan oleh dosa karena dia punya sifat dosa dan akhirnya akan dihukum oleh dosanya. Di dalam Yesus kita dimerdekakan. Karena itu kita bisa menyembah Allah dengan merdeka. Kita bisa hidup di dalam kebenaran firman. Kita bisa menjadi pengikut yang setia dengan merdeka. Kenapa? Karena Kristus telah memberi kemenangan kepada kita. Jadi status kita sekarang apa Bapak Ibu? Apa yang kita nikmati sekarang? Apa yang menjadi bagian kita? Mari kita baca Roma 6 ayat 18. Roma pasal 6 ayat 18. Baca ayat ini sama-sama, mantap, percaya. Tapi ayat ini tujukan pada dirimu. Katakan dengan kuat, dengan yakin, ganti kata kalian dengan saya. Saya. Dan kalau Anda mau mengucapkan, saya ajak Anda ucapkan dengan ekspresi yang paling yakin dan paling mantap. Jangan dengan lipat tangan, jangan dengan tolak-toleh sini sana. Dengar Bapak Ibu, dengar baik-baik. Ayat ini tidak pernah terjadi dimanapun. Di luar Kristus, never happen. Percaya saudara? Karena tidak bisa ada yang melepaskan dosa, tidak bisa. Yesus yang bisa melepaskan. Dan karena Yesus melepaskan, kita sekarang dilepaskan, kita dibebaskan. Bukan kita lebih baik dari orang lain, tidak. Sama, dosa kita sama, buruknya kita sama, busuknya kita sama. Tapi kita punya Yesus yang mengakhiri kekuatan dosa dalam hidup kita. Sama-sama kita ucapkan mantap percaya. 1, 2, 3. Saya sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk saudara. Saya
tidak sedang mengajarkan kepada Anda pikiran positif. Saya tidak mengajarkan kepada Anda pengharapan atau imajinasi yang sehat. No. Saya sedang menyampaikan kepada Anda the truth, kebenaran. Dan kebenaran ini akan memerdekakan. Nah, sekarang dengar baik-baik. Ketika Yesus telah membebaskan kita dari dosa, ada kelanjutannya, dan sekarang setelah dibebaskan dari dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran, hamba untuk kehendak Allah. Jangan menerima kebebasan dari dosa dan kemudian Anda tidak bersedia untuk meletakkan dirimu menjadi hamba dari kehendak Tuhan. Dengarkan baik-baik. Orang yang percaya dibebaskan dari dosa dan tidak bersedia tunduk kepada kehendak Tuhan, dia akan kembali lagi menjadi hamba dosa. Dia akan kembali lagi. Kenapa, saudara? Di dalam dunia ini orang hanya bisa orang pasti diperhamba. Orang pasti diperhamba oleh sesuatu. Orang pasti diperhamba oleh seseorang. Orang pasti akan diperhamba. Kalau bukan oleh setan, pasti oleh Tuhan. Kalau bukan oleh Tuhan, pasti oleh setan. Tidak ada orang yang saya independen, saya non-blok. Tidak ada, Bapak Ibu. Di dalam alam roh, Anda apakah menjadi hamba dosa atau Anda menjadi hamba kebenaran? Kalau kita tidak mau jadi hamba dosa, kita harus mau menjadi hamba kebenaran. Loh Pak, kok menjadi hamba lagi? Tadi saya sudah jadi budak, hidup sengsara, hidup menderita. Kok sekarang katanya saya dibebaskan? Kok suruh jadi hamba lagi? Kok suruh jadi budak lagi? Wait a minute. Anda kan nggak tahu bahwa walaupun Anda menjadi hamba, budak, tapi tuanmu berbeda. Yang satu tuanmu jahat sekali, tuanmu perusak hidup, tuanmu adalah sumber dari malapetaka, namanya setan. Itu menjadi tuanmu, dan karena dia jadi tuanmu, maka engkau harus mengikuti dia. Akibatnya engkau hidup di dalam penderitaan. Ketika kita dibebaskan, kita sekarang jadi hamba Tuhan. Lu kok jadi hamba lagi? Ya, karena kita tidak bisa merdeka tanpa diperhamba, karena keadaan kita memang harus ada di bawah sesuatu. Kita ini bukan Tuhan, kita ini ciptaan. Tapi ingat baik-baik, hamba yang Tuhan yang baru, yaitu Yesus, adalah Tuhan yang baik, sangat baik, selalu baik, tidak pernah tidak baik, mengasihi, memberkati, menyertai, dan semua hal yang kita percaya. Jadi kita harus mau meletakkan diri menjadi budaknya Tuhan, hamba Tuhan. Orang yang masih menjadi hamba, budak untuk dirinya sendiri, dan tidak bersedia menundukkan diri kepada kehendak Tuhan, dia pasti dengan cepat akan kembali kepada dosa. Karena diri kita pasti membawa kita ke dalam dosa. Diri kita adalah diri yang tercemar oleh dosa dan akan membawa kita kembali kepada dosa. Jadi kalau kita sudah percaya Kristus mengakhiri kekuatan dosa, jadikan dirimu adalah hambanya Tuhan, budaknya Tuhan. Hamba Tuhan bukan berarti pendeta, hamba Tuhan bukan berarti full timer, pengerja atau sekolah teologi, tidak. Hamba Tuhan berarti kita menundukkan diri kepada apa yang Tuhan bilang. Apapun yang dia bilang, kita cuma bilang, siap, saya kerjakan, ya Tuhan, saya taat. Itu namanya hamba. Yang kedua, apa yang dia kerjakan setelah dosa diselesaikan? Maka yang kedua adalah pelanggaran atas peraturan-peraturan. Saudara, dosa itu induknya, dosa itu akarnya. Pelanggaran-pelanggaran ini adalah kelanjutannya, adalah hal-hal praktisnya dalam hidup. Karena orang berdosa, orang melanggar, dan orang akan selalu ingin melanggar.
Makanya di luar sana kita dengar pameo mengatakan bahwa peraturan itu ada untuk masih percaya itu? Ya, orang berdosa masih akan bilang peraturan itu ada untuk dilanggar. Tapi anak-anak Tuhan mengatakan peraturan ada untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Peraturan itu untuk kebaikan, Bapak Ibu. Apalagi peraturannya Tuhan, pasti untuk kebaikan kita. Nah, pelanggaran itu adalah praktek dari dosa, perwujudan dari dosa. Melanggar itu artinya kita keluar dari sasaran. Ada titik, ada sasaran, kita meleset. Itu namanya pelanggaran. 2 Korintus pasal 5 ayat 19, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Nah, lagi-lagi Kristus, dia yang sudah selesai, dia yang menyelesaikan. Dengan apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dengar baik-baik, saudara, Tuhan itu ciptakan manusia dengan situasi yang sebetulnya sempurna bahagia, absolut bahagia. Di mana? Di Taman Firdaus. Tapi kemudian kita tahu ternyata Adam dan Hawa yang diberikan kesempurnaan kebahagiaan itu ternyata tidak bisa bertahan di dalam kebahagiaan itu. Kenapa? Karena ketika iblis masuk, iblis mulai menggoda Hawa, iblis mulai mengganggu Hawa, dan iblis mulai menjebak Hawa. Untuk apa? Untuk berbuat dosa. Anda tahu dosanya apa? Dosanya Hawa itu apa? Bukan membunuh. Dosanya Hawa bukan berzina, bukan mencuri, bukan. Dosanya Hawa itu tidak taat. Diberitahu sama Tuhan, semua boleh kau makan, yang satu ini jangan. Yang satu itu yang kemudian Hawa tidak taat, dan diberikan kepada Adam, dan kemudian terjadi kehancuran yang sampai hari ini ada. Jadi saudara, Adam pertama jatuh dalam dosa yang menyebabkan dosa masuk ke dalam seluruh dunia dan menjadi sifat manusia karena tidak taat. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu ya, ingat baik-baik. Dosa itu bukan hanya soal hal-hal besar, mengerikan, merugikan, menyakitkan. No. Dosa itu dimulai dengan tidak taat. Pelanggaran itu dimulai dengan tidak taat. Kita kan suka meremehkan, alah mau sidik wayo gitu saudara. Naik motor gak pakai helm ditangkap polisi, dikasih tahu Pak, tidak taat itu ringan. Tidak taat itu nggak apa-apa. Saya kan nggak membunuh, saya kan nggak ngebut, saya nggak nabrak orang. Alah mungkin ini baik ketok kilo gitu saudara. Buat kita tidak taat itu kecil, tapi Anda lupa tidak taat itu yang membuat semua keruwetan dunia sampai hari ini itu gara-gara itu. Bukan gara-gara ada membunuh. Nanti kemudian anaknya Kain membunuh Habel. Nanti, tapi mulainya apa? Tidak taat. Makanya jemaat Tuhan, saya mau ajak kita semua, mari kita menjadi anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan yang taat. Taat itu mantuk Bapak Ibu. Pokoknya ya. Taat itu bukan soal ngerti atau tidak. Taat itu soal hati yang nurut atau tidak. Dan Kristus telah memenuhi tuntutan hukum Allah dengan ketaatannya. Paulus bilang di Filipi pasal 2, dia dalam kemuliaannya dia meninggalkan kemuliaannya menjadi hamba, mengambil rupa sebagai manusia menjadi hamba, dan nanti baca Filipi 2, dan taat sampai mati. Taat. Dalam perjalanannya iblis berusaha membuat Yesus tidak taat. Selesai dia berdoa, baru mulai pelayanan, baru mulai dia masuk ke padang gurun, Bapak Ibu, kemudian iblis mulai menggoda dia. Iblis kan tahu misi Yesus adalah menyelamatkan manusia supaya bisa kembali kepada dia, dan untuk itu harus ada perjalanan penderitaan. Iblis mengusulkan cara yang lebih mudah, yang lebih cepat. Yesus di padang gurun nih, percobaan ketiga, Yesus
Engkau nggak perlu repot-repot mati. Engkau cuma nyembah aku 1 kali saja. Semua ini tak kasihkan kepadamu. Semua tak kasihkan kepadamu. Dan ngomong-ngomong Yesus, nggak ada orang lihat. Just between you and me. Nggak ada orang lihat Yesus. Secret. Sembah aku 1 kali saja. Engkau nggak perlu naik ke atas kayu salib. Engkau nggak perlu sengsara. Engkau nggak perlu menderita. Yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Interesting. Menarik gak tawaran iblis? Menarik ya. Tapi Yesus bilang, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Lain kali dalam perjalanan Bapak Ibu, Yesus buat mujizat. Waduh, 5 ketupat, 5 2 ekor ikan, buat orang makan kenyang. Orang senang sekali. Popularitas Yesus meningkat, elektabilitas Yesus meningkat, Bapak Ibu. Sehingga kemudian orang cari dia untuk jadikan apa? Raja. Dicari, akhirnya ketemu. Aduh Yesus, kami cari kau kemana-mana loh. Kau ngumpet di mana sih? Kenapa? Jadilah raja atas kami. Langsung disengai, Bapak Ibu. Dia baca itu. Yesus bilang gini, kamu nyuruh aku jadi raja kan gara-gara roti kemarin toh? Senang jawabannya. Kenapa saudara? Karena Yesus tahu itu bisa menjebak dia untuk berhenti dari misi Bapa dengan tidak taat. Dalam perjalanannya dia ditangkap, dia dipukuli, dipakai mahkota duri, ditinju, diludahi. Waduh, itu saya nggak tahu itu prajurit habis makan apa, Bapak Ibu. Bau mulutnya kayak apa? Diludahi. Dia bilang, aku sih bisa panggil malaikat 1 saja, habis semua itu. Tapi dia tidak mau. Dia taat. Cuma Tuhan, Yesus telah menyelesaikan dengan ketaatannya. Sekarang dia minta kita juga menjadi taat. Kolose 1, 21, 22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kudus, tak bercela dan tak bercacat itu kalimat yang begitu abstrak, begitu sulit, begitu besar. Tapi kalau saya boleh ganti dengan kalimat operasional yang sederhana adalah menempatkan kamu taat di hadapannya. Taat. Dan itu yang Yesus lakukan. Yang ketiga, apa yang dia buat Bapak Ibu? Yang ketiga, dia membawa kebenaran Allah. Jadi pertama, dosa dibereskan, kekuatan dosa diakhiri, dipatahkan. Kemudian segala pernik-perniknya, segala manifestasi dosa, segala perwujudan dosa diselesaikan. Sudah, sekarang aku taat, sekarang aku tidak memperhitungkan pelanggaranmu lagi. Engkau bisa berhubungan dengan Bapa. Kalau engkau masuk di dalam ketaatanku, engkau menjadi taat kepada Bapa, engkau bisa berhubungan dengan Bapa. Lalu yang ketiga sekarang, setelah ini semua dibereskan, sekarang pakailah kebenaran. Pakailah kebenaran, hiduplah di dalam kebenaran. 2 Korintus pasal 5, 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Jadi Bapak Ibu, kita bukan hanya dilepaskan dari dosa, tapi kita juga menjadi hamba kebenaran, dibenarkan, hidup di dalam kebenaran. Ini yang Alkitab sebut sebagai doktrin substitusi, pertukaran atau exchange. Mari kita lihat. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima pertukaran, substitusi, barter. Apa yang dibarter? Kristus menanggung dosa kita, dan kita dijadikan benar di hadapan Allah. Dosa kita dipikul oleh Kristus pada penyalibannya, kebenarannya diberikan kepada kita pada saat kita bertobat. Itu seorang benar angkat tangan. Orang benar, Anda angkat tangan, ngerti gak sih? Atau ada cuma angkat tangan gara-gara saya begini-begini, ada oh ya melu. Atau Anda angkat tangan karena lihat tonggomu angkat tangan, oh melu angkat tangan. Anda ngerti gak sih bahwa kita ini dibenarkan karena Yesus yang membenarkan kita? Kita ini orang benar. Anda tanya, loh Pak, tadi baru saja saya ngamuk-ngamuk Pak di lapangan parkir gara-gara tempat saya diambil orang lain. Saya ngamuk sama tukang parkir. Oke,
itu adalah perbuatan dosa. Tetapi ketika di dalam Yesus kita dibenarkan, darah Yesus menghapuskan dosa itu. Oke ya, itu sesuatu yang Anda nggak akan dapatkan dimanapun. Ada barter, lihat baik-baik. Barter, biasanya barter terjadi ketika dua orang bertukar barang dengan nilai yang relatif sama. Mengerti, katakan amin? Ya kan, kalau nggak sama nggak mau. Kalau nggak sama kita bilang batal, rugi aku, dihapus ya aku, gitu kan. Harus relatif sama. Tetapi Allah menawarkan untuk menukar kebenarannya dengan dosa kita. Sesuatu yang luar biasa berharga ditukar untuk sesuatu yang sama sekali tidak berharga. Saudara, hargai itu. Hargai itu. Itu tidak ada dimanapun. Itu sebabnya saya bilang kepada kita, mengikut Yesus itu bukan mengikut agama. Mengikut Yesus itu mengikut kebenaran dan hidup dibenarkan, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya bilang kepada kita, jangan percaya, oh semua akan sama, oh semua agama sama. Betul, semua agama sama baiknya, betul. Tetapi kalau bicara tentang hidup dibenarkan, hidup masuk surga, itu hanya one and only one, Yesus Kristus Tuhan yang melakukannya. Siapa nggak dengar amin sih, saudara? Amin. Hanya Yesus. Jangan mau diputar-putar, kan sama tujuannya ke surga. Ya sama tujuannya ke surga, pertanyaan sampai surga enggak? Yesus yang bisa buat kita sampai ke surga. Percaya dia, pegang dia sampai akhir hidup kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Itu yang kita muliakan hari ini. Dan dengar baik-baik, ini yang paling penting Bapak Ibu. Pada akhirnya Matius 25 bilang apa? Sekarang dia sudah selesai, dia kembali kepada Bapa, dia dipermuliakan, bukan cari kemuliaan, bukan. Memang dia sudah mulia. Hanya waktu dia jadi manusia, dia tinggalkan kemuliaannya. Sekarang dia balik surga, dia kembali lagi dong, dia itu memang mulia kok. Nah sekarang dengar baik-baik. Apabila nanti suatu hari dan waktunya makin dekat, anak manusia datang dalam apa, saudara? Kok bisa datang dalam kemuliaannya? Kok bisa? Lah iyalah, memang dia mulia kok. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa, dengar, semua bangsa itu saya cek dalam bahasa Yunaninya, itu artinya semua bangsa. Artinya apa? Semua bangsa. Yesus akan mengadili, menghakimi semua bangsa, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, bukan yang lain. Tokoh lain hebat, tokoh lain dihormati, tokoh lain mulia, ya, tapi yang menghakimi itu Yesus, Pak. Dan Yesus yang memisahkan, Yesus yang menempatkan, Yesus yang membuat perbedaan. Domba dan kambing, nanti Anda baca terus, domba masuk dalam kemuliaan, kambing masuk dalam penghukuman. Bersyukurnya sebelum pemisahan itu kita sudah kenal Yesus. Sebelum penghakiman itu kita sudah tahu dia. Jadi nanti ketika penghakiman itu datang, kita bilang, Yesus, anakku yang kukasih, gitu saudara. Loh, kok ngeliatin dengan pandangan melongo begitu, saudara? Kenapa? Kita sudah kenal dia, kita menerima dia, kita hidup bersama dengan dia. Saudara, akhir zaman buat orang-orang yang menolak Yesus, yang melawan dan menghujat Yesus adalah malapetaka yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan. Tapi buat orang-orang yang percaya Yesus, akhir zaman adalah sukacita yang paling besar. Adalah sukacita yang paling besar. Amin. Itu sebabnya tadi kita nyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana. Anda rindu? Anda rindu? Kalau bunyi sangkakala, aku ada, aku ada, aku ada. Yang mau ada lah pegang tangan dong. Yang mau ada lah pegang tangan dong. Yang mau tidur turun ke tangan. Yang kan dibilang ada yang tidur loh, saudara.
Bunyi sangkakala ada yang tidur loh, lo ada, makanya jangan tidur. Ada sebuah hubungan yang sangat erat, ada hubungan yang sangat kuat antara hidupmu sebagai orang Kristen di sini dan sukacita dan kemuliaan ketika Yesus datang. Bagaimana engkau sukacita di sana bukan bergantung dari Tuhan yang menentukan, bukan. Bergantung dari bagaimana engkau hidup di sini. Bukan monggo kersane, bukan tergantung dan terserah, bukan. Tapi bagaimana engkau hidup di sini. Kalau kau hidup di sini dengan sungguh-sungguh, kau hidup di sini dalam ketaatan, kau hidup di sini dengan semangat dan bergairah buat Tuhan, kedatangan Yesus yang tidak lama lagi menjadi sukacita dan kemuliaan yang tak terkira. Saya berdoa jemaat Tuhan, kita bukan hanya bersukacita di ibadah ini, kita juga bersukacita ketika Yesus datang kembali. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Yang mau kita berikan tepuk tangan.